sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال أيضا في آية أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال أيضا في حادث آخر الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Ibu Restia Gustiana serta yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji dan syukur kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah amanahkan kepada kita, sehingga kita semua dapat berkumpul kembali, bertemu kembali secara offline di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita sudah sampai di pertemuan yang keempat ya, teman-teman semua. Dan insya Allah berarti tersisa 3 pertemuan online dan kalau Allah mudahkan dan saya mendapatkan izin dari pimpinan kami di Pengadilan Agama Soreang, insya Allah saya akan datang secara offline bertemu dengan teman-teman semua di salah satu pertemuan. Entah itu nanti bisa mungkin pertemuan ke-7 atau pertemuan terakhir ya. Baik, teman-teman semua, sebagaimana ayat yang saya bacakan di awal tadi bahwa sesungguhnya ilmu yang kita miliki, yang kita punyai ini semata-mata adalah anugerah dari Allah Ta'ala dan Allah juga berfirman kepada kita semua wa ma utitu minal ilmi illa qalila, bahwa kalian semua tidaklah diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Artinya sekalipun kita sudah merasa menguasai banyak bidang keilmuan, sudah merasa matang secara akademik, sesungguhnya itu semua hanyalah sebagian kecil dari ilmu Allah Ta'ala yang dianugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa puas, tidak boleh merasa cukup, tidak boleh merasa selesai, tetapi senantiasa berproses, senantiasa menggali, mengkaji kembali, mengulangi, dan berdiskusi lebih banyak lagi sehingga dengan demikian kita terus berkembang, terus bertambah keilmuannya, wawasannya, dan karena kita selalu mengupgrade diri kita masing-masing. Dan apa yang kita laksanakan di sore hari ini mudah-mudahan bagian dari rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala di mana kita memanfaatkan waktu yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kebaikan, yaitu untuk tholabul ilmi, dan ini tentu saja adalah satu anugerah yang luar biasa. Barangkali sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa tidak semua anak muda yang hidup di Indonesia berkesempatan untuk sekolah, dan mereka yang sudah sekolah tidak semuanya berkesempatan untuk melanjutkan di jenjang perkuliahan, dan mereka yang kuliah pun tidak semuanya berkesempatan untuk menempuh studi di Universitas Pamulang. Kalau kita percaya dan meyakini bahwa di dunia ini tidak ada hal yang kebetulan, di mana semuanya itu atas skenario dan atas kudrat dan iradatnya Allah Ta'ala, maka sesungguhnya bertemunya teman-teman dengan program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Pamulang ini adalah salah satu skenario besar dari Allah Ta'ala yang saya yakin banyak hikmah
banyak hal positif yang akan teman-teman dapati nantinya. Sholawat beriringkan salam sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang meneladankan ribuan kebajikan kepada kita umatnya, Nabi yang sampai akhir hayatnya selalu mengkhawatirkan kita umatnya, sampai-sampai dikatakan dalam sirah Nabawiyah bahwa di akhir hayatnya Rasulullah merasakan sakaratul maut itu sebagai sesuatu yang sangat menyakitkan, sampai kemudian Rasulullah bermohon kepada Allah Ta'ala supaya rasa sakit yang akan ditimpa, yang akan dirasakan oleh umatnya ketika menghadapi sakaratul maut ditimpakan saja kepada beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menandakan betapa sayangnya beliau dengan kita, betapa perhatiannya beliau dengan kita, dan oleh karena itu kita harus berupaya dan berusaha untuk mencintai Rasulullah sesuai dengan kemampuan kita. Lebih banyak lagi membaca sirahnya, lebih banyak lagi mempelajari sunnah-sunnahnya, dan berupaya berusaha untuk merealisasikan atau mengimplementasikan sunnah-sunnah kenabian dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang fokus dalam bidang keilmuan, karena Rasulullah berpesan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari sejak buayan sampai liang lahat. Dan itu artinya perintah untuk menuntut ilmu itu adalah perintah yang berkelanjutan, tidak pernah terhenti, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata nanti, tidak ada kata tapi, tidak ada kata alasan, tetapi yang ada adalah kita senantiasa terbuka untuk mengupgrade keilmuan kita, menambah keilmuan kita, mendiskusikan apa yang sudah kita pahami, dan mengajarkan apa yang sudah kita miliki. Dan oleh karena itu yang kita laksanakan di sore hari ini, mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita untuk melestarikan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada akhirnya kelak kita semua diakui oleh baginda Rasulullah sebagai umatnya dan berhak atas syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, di kesempatan sore hari ini sampai 1,5 jam ke depan kita akan sama-sama berdiskusi tentang letter of credit impor dan ekspor syariah. Terkait dengan letter of credit impor dan ekspor syariah ini, pertama yang perlu kita garis bawahi bahwa lahirnya fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional nomor 34 garis miring DSN strip MUI garis miring 9 Romawi garis miring 2002, dan fatwa nomor 35, ini fatwanya berurutan ya teman-teman semuanya. Fatwa nomor 35 garis miring DSN strip MUI garis miring 9 Romawi garis miring 2002, ini menandakan betapa kemudian transaksi yang terjadi secara konvensional dan lazim dilakukan oleh masyarakat menjadi perhatian DSN MUI, sehingga kemudian DSN melahirkan fatwa tersebut yang tujuannya adalah dalam rangka untuk memberikan panduan atau pedoman kepada para pihak yang melakukan transaksi supaya transaksinya tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maka nanti kalau kita baca di pertimbangan DSN dalam konteks terbitnya fatwa ini, kita baca bahwa transaksi letter of credit ekspor dan transaksi letter of credit impor yang berlaku selama ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, fatwa ini lahir dalam rangka untuk memberikan batasan-batasan, memberikan limitasi, memberikan panduan atau guidance, sehingga LC ekspor dan LC impor atau letter of credit ekspor impor itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya ketika fatwa ini judulnya adalah letter of credit impor syariah dan letter of credit ekspor syariah. Nah, nanti akan kita lihat
akan kita bedah satu persatu, akan kita bandingkan dan akan kita diskusikan bersama, termasuk poin-poin penting dalam fatwa tersebut yang sebagaimana sudah kita ulas, kita diskusikan bersama bahwa fatwa itu lahir sebagai jawaban atas fenomena sosial, fenomena transaksi yang terjadi di masyarakat, dan kemudian dari fatwa-fatwa yang dihasilkan tersebut juga akan mempengaruhi peraturan perundang-undangan, mempengaruhi kebijakan hukum, mempengaruhi juga pola putusan pengadilan, karena tentu saja kita juga mempertimbangkan fatwa-fatwa DSN MUI dan kita tahu bahwa fatwa DSN MUI itu tidak ansih terkait dengan muamalah dalam konteks transaksi, perdagangan, ekspor impor, musyarakah mudharabah, tetapi juga terkait dengan misalnya status anak di luar kawin, kemudian hal-hal lain yang juga berkaitan erat dengan sosial kemasyarakatan secara luas. Oleh karena itu, tentu saja hal ini juga menjadi pertimbangan bagi pengadilan agama dalam konteks menyelesaikan perkara, memeriksa dan memutus perkara yang kemudian didaftarkan di pengadilan agama. Kemudian teman-teman semua, berikutnya sebagai pengantar yang perlu saya sampaikan bahwa nanti akan kita lihat bersama bahwa sebagaimana hadis yang saya bacakan di awal terkait dengan kebolehan untuk melakukan perjanjian antara kaum muslimin sepanjang perjanjian itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram, maka kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat mereka atau ala syurutihim. Dan sebagaimana saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa dalam konteks perkara ekonomi syariah yang didaftarkan di pengadilan agama ketika terjadi sengketa, maka pengadilan agama itu kan menganut apa yang disebut dengan personalitas keislaman begitu ya. Jadi prinsipnya pengadilan agama itu adalah pengadilan yang memeriksa perkaranya orang-orang yang beragama Islam. Prinsip dasarnya demikian. Sehingga orang kadang-kadang keliru membedakan, tidak bisa membedakan kekhususan pengadilan agama dengan Kementerian Agama. Jadi kalau Kementerian Agama itu adalah kementerian yang membawahi seluruh agama resmi yang ada di sebuah negara atau di Indonesia kalau konteksnya Indonesia kenusantara kita. Sehingga kemudian di Kemenak itu ada yang disebut dengan Dirjen Bimas Islam, kemudian ada Dirjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan ya mohon maaf kalau saya tidak tepat dalam penyebutannya, tapi yang saya tahu nanti ada spesifikasi di masing-masing agama itu. Dan kenapa kemudian nanti Dirjen Bimas Islam misalnya lebih gemuk secara personil dan SDM-nya ya karena kita memang mayoritas Muslim ya, jadi tentu saja lebih banyak orang yang dibutuhkan untuk mengurus masalah-masalah kaum muslimin di Indonesia begitu. Tetapi tetap diwadahi, tetap diakomodir kepentingan agama-agama lain yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga KUA. KUA itu secara khusus dan yang lebih banyak kita dapati mereka memang berkaitan dengan urusan pernikahan, kemudian suscatin atau kursus calon pengantin, kemudian kaitannya dengan menerbitkan ikrar wakaf, kemudian mungkin penyuluhan masalah keagamaan dalam konteks keislaman, kemudian secara ex officio sebagai pembina LPTQ atau lembaga tilawatil tilawah dan LPTQ lembaga pengembangan tilawatil Quran di tingkat kecamatan dan seterusnya. Tetapi sebetulnya Kementerian Agama yang ada di kecamatan itu juga memiliki kewenangan dan tugas serta tupoksi untuk melakukan pembinaan terhadap mereka-mereka yang beragama non-Muslim, gitu ya. Nah, ini konteksnya adalah Kementerian Agama sampai ke KUA. Tetapi untuk konteks pengadilan agama itu sebetulnya bisa dikatakan pengadilan agama Islam, gitu ya. Tapi Islamnya memang tidak ditulis, sehingga kadangkala orang berarti nanti hakim itu memeriksa perkara cerainya orang Katolik misalnya, juga memeriksa perkara cerainya mereka yang beragama Hindu, Buddha, dan seterusnya, ya tentu saja teman-teman semua jawabannya tidak ya begitu karena kita memang lebih spesifik di mereka-mereka yang beragama Islam. Adapun mereka yang
menikah secara Islam, kemudian di pertengahan jalan salah satu atau salah duanya pindah agama, itu secara etika tentu saja dalam konteks dakwah kita harus harus apa memberikan pengertian bahwa jangan jangan dilakukan seperti itu, tapi sebagai sebuah fenomena ya berarti harus diadili di pengadilan agama gitu. Oleh karena itu dalam situasi demikian maka pengadilan agama berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut dalam konteks perceraian. Kalau memang mereka menikah secara Islam, kemudian di tengah jalan ternyata mereka masuk ke agama lain gitu ya. Tetapi secara umum dan bisa kita lihat data-data di pengadilan agama yang berperkara itu hampir mungkin 95% lebih itu adalah orang yang beragama Islam. Termasuk dalam konteks ekonomi syariah, sebagaimana saya singgung di awal tadi, dalam konteks ekonomi syariah itu yang menjadi titik poin yang menentukan apakah pengadilan agama itu berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah atau tidak itu bukan pada orangnya, tetapi adalah pada akadnya. Sehingga ketika ada non-Muslim, baik itu orang Cina atau Hindu, Buddha, Kristen, Katolik atau Protestan, kalau dia melakukan transaksi menggunakan perbankan syariah atau melalui bank BSI, maka ketika terjadi sengketa maka yang berwenang untuk mengadili dalam konteks litigasi atau pemeriksaan perkara di pengadilan itu sekali lagi adalah pengadilan agama gitu ya. Karena yang dilihat adalah akadnya bukan orangnya gitu ya. Dan sebaliknya, sekalipun orangnya itu adalah sama-sama orang Muslim yang taat, tapi ternyata sengketanya itu terjadi di bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional, kemudian terjadi sengketa, maka tidak lagi menjadi wewenang atau kompetensi pengadilan agama, tetapi menjadi kompetensi pengadilan negeri, gitu ya, karena yang dilihat bukan orangnya, tetapi akadnya tadi ya. Oke. Saya kira itu perlu untuk teman-teman catat, karena sekalipun teman-teman nanti tidak arahnya bukan menjadi hakim ya, karena jurusannya memang ekonomi syariah, gelarnya SE, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman nanti menjadi konsultan ekonomi, menjadi konsultan ekonomi syariah, menjadi direktur perbankan syariah yang juga nanti akan berkaitan dengan peluang atau kemungkinan adanya sengketa-sengketa ekonomi syariah. Dan sebagai sarjana sarjana dalam disiplin ilmu keislaman, ya biasanya masyarakat itu tetap menganggap sarjana itu harus tahu banyak hal gitu ya. Paling tidak saya memberikan pengantar kepada teman-teman sehingga kalau ada yang bertanya, teman-teman nanti bisa memberikan jawaban yang cukup memuaskan kepada mereka yang bertanya. Tuh. Ya, Kemudian poin berikutnya yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semua begitu bahwa fatwa LC impor syariah dan ekspor syariah ini menggambarkan betapa kemudian DSN MUI memiliki perhatian bahkan atau hatta konteks transaksi internasional begitu ya. Karena yang namanya impor dan ekspor itu kan berarti wilayahnya itu sudah internasional begitu ya. kamu Jadi sabun multi pinang. negara begitu kan. Makanya ya namanya impor berarti mendatangkan barang dari luar negeri, sementara ekspor itu mendatang atau mengirim barang dari dalam negeri dari milik kita kepada negara lain dan dalam prosesnya tentu saja tidak sederhana sehingga kemudian dibutuhkan letter of credit tadi kita membutuhkan bantuan atau kemudian memerlukan fasilitas dari pihak ketiga dalam hal ini bank begitu ya yang nantinya akan menerbitkan letter of credit sebagaimana nanti juga kita memerlukan bantuan dari bank di negara tempat di mana kita kemudian akan melakukan ekspor dan impor tersebut nanti maka ada istilah issuing bank sama advising bank gitu ya nanti kita akan lihat di kuis Kahoot kita. Dan kemudian teman-teman yang saya cintai dan banggakan bahwa sekali lagi bahwa konteks muamalah itu memang luas begitu ya. Sekali lagi muamalah itu adalah bidang kajian yang sangat universal, sangat luas dan sekali lagi prinsipnya muamalah itu adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Kemudian muamalah itu sendiri adalah
sebuah kondisi atau sebuah fakta yang kita tidak pernah bisa lepas darinya ya, karena seluruh kehidupan kita ini tidak terlepas dari yang namanya muamalah tadi. Baik, sebelum kita masuk ke fatwanya, saya mau ajak teman-teman untuk bermain kuis dulu seperti biasa. Silakan disiapkan device-nya supaya teman-teman ya ini anggap-anggap refreshing ya untuk menghilangkan rasa kantuk dan sebagaimana yang sering saya sampaikan karena ini kuliahnya juga teman-teman bebas ya dari rumah silahkan kalau ada yang sambil ngopi atau ngeteh atau sambil makan coklat atau apa supaya teman-teman enjoy, happy begitu mengikuti perkuliahan ini dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau disampaikan melalui kolom chat begitu ya. Jadi prinsipnya saya mengikuti senior saya Sersan Tile ya. Jadi serius tapi santai, tidak lelet. Jadi serius tapi ya santai, santai tapi tetap ada seriusnya dan tidak lelet artinya banyak hal yang tetap bisa kita dapatkan dari perkuliahan kita ini. Oke, baik. Selamat bergabung bagi yang baru masuk. Oke, saya akan share screen. Ya, sudah. Oke, pinnya sudah muncul ya kawan-kawan semua di 6743499. Oke, jadi nanti terkait dengan soal kuis Kahoot-nya ini sudah saya siapkan dalam rangka mengantarkan kawan-kawan semua untuk lebih memahami terkait konsep letter of credit yang nantinya ini bisa diterapkan dalam konteks impor maupun ekspor syariah. Itu ya. Oke, dan sambil menunggu yang lain, seperti biasa, teman-teman ya, kalau cepat pastikan tepat jawabannya. Kalau sudah yakin tepat jawabannya, pastikan menjawab dengan cepat, gitu ya. Karena kalau sama-sama tepat, nilai tentu saja akan berbeda karena disesuaikan dengan kecepatan kita dalam menjawab. Tapi jangan terlalu gegabah sehingga terlalu semangat untuk mendapatkan nilai maksimal supaya secepat-cepatnya menjawab, tapi akhirnya tidak tepat atau terkecoh, yang akhirnya salah, ya tentu saja tidak mendapatkan nilai sama sekali begitu ya. Baik, sudah ada Naufal Nizar, Gita, Nazwa, Ahmad Khairul, Muhammad Haikal, Kalista, Sasa, Yusuf, Ridho Ganteng, Muhammad Ja'far. Dan nanti hasilnya seperti biasa ya akan saya screenshot, saya share di grup kita. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan Bu Restia nanti untuk memberikan nilai lebih bagi mereka yang masuk atau berhasil menaiki podium di sore hari ini, gitu ya, teman semua. Oke, sambil jalan ya, sudah ada 10 yang join ini dari berapa ini yang ada dari 11 partisipan yang ada di Zoom termasuk saya ya dan ini ada yang satu Zoom 2 orang ya monggo. Soal pertama teman-teman semua, ya ada 5 soal yang sudah saya siapkan.
Letter of credit atau LC adalah pembayaran yang diterima ketika barang dan berkas dokumen telah dikirim ke pemesan atau maksudnya atau ini istilah lain dari pemesan. Iya, oke ya, teman-teman semua ya. Jadi statement of credit atau letter of credit itu adalah pembayaran yang diterima ketika barang dan berkas dokumen telah dikirim ke pemesan atau pengimpor gitu ya. Pengimpor itu kan berarti yang mendatangkan barang ya. Kalau pengekspor berarti yang mengirimkan barang. Jadi kemudian pembayarannya ketika barang dan berkas dokumen telah dikirim, maka disitulah nanti akan terjadi pembayaran oleh oleh bank begitu ya, ketika barang dan berkas atau dokumen telah dikirim ke pemesan atau pengimpor gitu ya. Kita lihat posisi sementara ada kita di 823 dibayang-bayangi oleh Naufal Nizar di 803. Ini sama-sama benar ini tiga orang ini karena ada tiga yang benar. Ini hanya masalah kecepatan saja. Kalau kita bandingkan ini di 823 ke 647 itu mungkin selisihnya bisa 3 sampai 5 detik ya dalam menjawabnya tadi. Oke, baik itu soal pertama. Kita masuk di soal kedua, teman-teman semua. Ini true or false. Letter of credit atau LC adalah bentuk keamanan dalam bertransaksi perdagangan internasional terutama bagi eksportir. Benar atau salah? Iya, ada 10 orang yang menjawab benar ya. Dan memang statement ini adalah betul gitu ya. Jadi orang ketika mengekspor barang, dia mau mengirim barang dari satu negara ke negara lain kan yang dikhawatirkan benar nggak nanti barangnya sampai, benar nggak nanti yang menerima adalah orang yang berkorespondensi dengan kita. Benarkah nanti ketika barangnya sampai kemudian uangnya akan dikirim kepada kita, sehingga diperlukannya penjamin atau diperlukannya pihak ketiga yang kemudian nantinya bisa menerbitkan letter of credit tadi. Jadi konteksnya ini adalah bentuk keamanan dalam bertransaksi perdagangan internasional. Ya sebetulnya keamanan bertransaksi secara internasional ini bukan hanya untuk eksportir ya, termasuk bagi importir juga demikian, tetapi ini terutama, jadi khususnya gitu ya, bagi eksportir itu sendiri karena dia yang akan mengeluarkan barang gitu ya. Sederhananya kalau kita transaksi di marketplace ya, bahwa misalnya saya memesan barang, saya sebagai katakanlah dalam konteks ini kan seolah-olah saya kan eksportir ya, mau mendatangkan sebuah barang ya, saya pesan barang, kemudian saya pilih spesifikasinya, saya pilih warnanya, saya pilih kuantitasnya, kemudian saya clicking, saya bayar. Nah, uang itu kan sebetulnya masih ditahan itu. Katakanlah kita ambil contoh Shopee misalnya ya, Shopee di aplikasi Shopee itu kan masih ditahan sampai oleh Shopee sampai kemudian barangnya dikirim sama saya ke saya, kemudian saya terima betul sesuai dengan pesanan saya, tidak ada yang cacat, baru kemudian saya approve. Nah, baru dari pihak Shopee nanti akan mentransfer ke importir berarti ya, akan mentransfer kepada pemilik barang yang sudah mengirimkan barangnya ke saya sesuai dengan ya model perjanjian yang ada di Shopee karena pasti pasti ada fee di sana, ada ujroh kalau dalam bahasa ekonomi syariah ya teman-teman semua. Nah, dalam hal ini letter of credit impor dan ekspor syariah berarti levelnya adalah multinegara begitu ya, mancanegara antar negara karena konteksnya adalah ekspor dan impor. Nah, bentuk keamanan dalam transaksi perdagangan internasional ini sebetulnya yang paling diuntungkan, yang paling banyak menerima manfaat itu adalah eksportir begitu ya. Jadi kalau importir itu kan dia harus harus terima barangnya dulu kan kira-kira begitu ya. Kita lihat posisi sementara ya, Naufal Nizar sudah mengungguli kita ya di urutan pertama, tapi jangan khawatir masih ada kesempatan bagi kawan-kawan yang lain, ada tiga soal yang tersisa.
Naufal dibayang-bayangi oleh Kalista di 1567 ini cukup cukup kompetitif ini ya. Dan Naswa jangan khawatir banyak kesempatan termasuk yang di bawah-bawah masih banyak peluang gitu ya. Oke, kita masuk di soal berikutnya. Janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan cara batil kecuali dengan cara perniagaan yang saling rela atau ini kan biasa ya. Teman-teman di program studi ekonomi syariah ini biasa dengan istilah ini. Saling rela, saling ridho, saling nerima, saling ikhlas, saling suka gitu ya, saling memahami itu istilahnya apa? Iya, masih banyak yang menjawab an adlin ya. Ini sebenarnya istilah yang jarang dipakai ya. Ini hanya sebatas saya mencari padanan aja yang sama-sama berakhiran in gitu ya. An bu'din itu berarti maksudnya jarak jauh, maka ada istilah pembelajaran jarak jauh. Ta'alum an bu'din itu berarti ini termasuk kita ta'alum an bu'din ini pembelajaran jarak jauh ya, teman-teman di tempat masing-masing di daerah Banten, sementara saya di Jawa Barat. Ini termasuk ta'alum an bu'din berarti pembelajaran dengan jarak jauh ya. Jadi long distance. Kemudian an adlin ya, adlin itu kan berarti adalah, berarti keadilan begitu ya. Andulmin berarti kezaliman yang tepat adalah istilah lain dari saling rela atau saling rela itu sebetulnya adalah terjemahan dari antarodhin. Antarodhin. Pakai dot. Jadi kalau orang itu sudah saling rela, saling menerima, maka ya berarti disitulah ada keberkahan begitu. Maka di situ larangannya adalah janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang batil. Bukan milik kita, kita ambil. Milik kita hanya separuhnya, kita mengambil semuanya. Itu kan berarti zalim ya, batil ya. Atau misalnya orang itu mendapatkan mobil dengan bekerja, dengan menyicil. Kita ambil begitu saja, berarti kita sudah mengambil dengan cara-cara yang batil. Atau misalnya kita tidak berhak, karena memang kita tidak tidak memiliki kualifikasi atas benda tersebut, tapi dengan segala cara kita suap, kita lobby-lobby sampai kemudian kita yang dapat padahal kita tidak berhak itu juga termasuk cara-cara yang batil. Kecuali dengan cara perniagaan yang saling rela atau antarodin gitu ya. Jadi kalau sudah saling rela enak. Makanya tadi sebagaimana hadis yang saya sebutkan di awal itu asul jaizun bainal muslimin bahwa perjanjian atau perdamaian itu adalah boleh bagi orang-orang Islam begitu ya. Asal mereka saling ridho, tidak terpaksa, maka ada istilah al-hurriyah fil uqud. Jadi kebebasan dalam bertransaksi, ada istilah kemudian itikat baik. Itu adalah untuk meminimalisir adanya kezaliman dalam konteks transaksi atau perjanjian atau kerjasama tadi. Sehingga yang terbaik itu adalah saling rela atau antarodin gitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan bagi yang keliru nggak masalah, mungkin salah 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 pencet aja ini ya. Kita lihat posisi sementara. Oh, ternyata Ja'far naik di posisi pertama dengan perolehan skor 1691 dibayang-bayangi di 1662 oleh Ridho Ganteng. Ini gantengnya seperti apa sih? Baik, intermezzo aja ya. Ada Noval Nizar sama-sama di 1600 ini. Kemudian Kalista juga cukup membayang-bayangi ini di 1567. Oke, kita masuk di pertanyaan keempat, true or false. Barang siapa yang mempekerjakan pekerja atau ajiron, beritahukanlah upahnya atau ajrohu. Betul atau salah? Wah, ternyata langsung ya. Alhamdulillah kita lihat ini scoringnya ya. Jadi manis tak jaro ajiron fal yu'limhu ajrohu. Jadi hadisnya begitu bunyinya. Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, maka dia harus memberitahu upahnya. Nah, maka nanti kita lihat nanti di fatwa tentang letter of credit impor dan ekspor syariah, di sana nanti disebutkan bahwa fee yang akan diterima oleh pihak bank itu adalah sifatnya itu jelas nominalnya itu, bukan persentase begitu ya. Nah, itu nanti di soal berikutnya itu akan muncul juga. Jadi ini sudah saya bocori ya.
Jadi intinya barang siapa mempekerjakan pekerja dia harus jelas. Beritahukanlah upahnya, jangan jangan ngambang gitu ya. Kontrak itu harus jelas di awal. Kamu saya kontrak sebagai dosen di program praktisi mengajar itu sudah jelas kontraknya dari awal gitu ya. Di SK rektornya sudah muncul. Atau misalnya teman-teman nanti kamu saya angkat menjadi direktur BSI cabang Cilegon misalnya. Itu pasti udah muncul di awal itu kontraknya apa, tupoksinya apa, kemudian kalau lembur nanti hitung-hitungannya berapa, kemudian kalau ada resiko karena pekerjaan nanti siapa yang menanggung dan lain sebagainya sudah jelas gitu ya. Nah, itu termasuk implementasi dari sunnah Rasul begitu ya. Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya. Jadi sebetulnya tidak tepat ketika orang, ayo kamu saya kasih proyek untuk benerin jembatan misalnya, terus ini hitung-hitungnya ya pokoknya jalani dulu lah. Nanti kalau sudah selesai baru kita hitung-hitungannya itu tidak tepat. Itu berarti ada peluang di sana, ada horor, ada penipuan, ada kezaliman di sana. Tapi kalau misalnya sudah disepakati di awal, sudah diberitahu di awal, maka pekerja itu bisa memutuskan untuk mengambil pekerjaan tersebut secara sukarela atau dia membatalkan kalau memang tidak sesuai misalnya. Katakanlah misalnya orang diminta untuk bekerja dari pagi, ya seperti biasa lah istirahat siang untuk makan dan sholat sampai sore bahkan malamnya masih lanjut lagi dengan upah misalnya untuk konteks sekarang di daerah Jawa Barat misalnya dengan upah hanya 50.000 misalnya. Ya tentu saja orang kemungkinan besar akan menolak karena 50.000 itu untuk makan 2 kali kurang kan gitu ya. Sehingga ketika orang itu memberitahukan upahnya di awal jelas sehingga orang bisa memutuskan apakah akan mengambil proyek tersebut atau membatalkannya sehingga dia bisa mengambil proyek yang lain begitu ya. Tapi kalau tidak ada ketidak kalau tidak ada kejelasan di awal, maka dikhawatirkan akan terjadi kezaliman di akhir nanti yang mempekerjakan juga mungkin dia tidak berniat mendolimi karena mampunya hanya membayar sebatas itu, sementara yang dipekerjakan atau pekerjanya merasa didolimi karena tidak sesuai dengan keringat yang kemudian dia keluarkan. Maka intinya yang terbaik adalah barang siapa mempekerjakan pekerja atau ajiron, fal yu'limhu ajrohu. Maka dikasih tahu dulu di awal nanti upahnya itu, fee-nya itu berapa. Kira-kira begitu. Oke. Dan kemudian di hadis lain yang juga sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, jadi hendaklah seseorang itu membayar pekerja itu sebelum kering keringatnya, gitu ya. Qabla an yajifa, gitu ya. Sebelum kering arokuhu. Jadi sebelum kering keringatnya sudah dibayar. Jangan sampai sampai orang itu kering keringatnya nggak dibayar sampai berkeringat lagi, sampai kering lagi, sampai berkeringat lagi. Nah itu tidak sesuai dengan sunnah atau pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dalam konteks konteks hadis ini yang juga nanti dikutip dalam fatwa impor LC impor dan ekspor syariah nanti kita baca satu persatu juga muncul bahwa kemudian ketika seseorang itu mempekerjakan pekerja maka harus diberitahu upahnya. Maka ketika nanti ada transaksi impor dan ekspor, kemudian kita menggunakan fasilitas pihak ketiga dalam hal ini bank sebagai issuing bank, kemudian sebagai advising bank dan seterusnya, maka di sana jelas nanti fee-nya berapa dan kalau sesuai dengan fatwa DSN Fatwa nomor 34 dan 35 tahun 2002 ini, maka sifat fee-nya itu harus jelas nominalnya berapa, bukan berdasarkan persentase begitu ya. Oke. Oke, wah Ridho Ganteng menyalip ini di tikungan akhir ya, selisih 25 skor saja dari Ja'far dan ini membayang-bayangi ya, Muhammad Ja'far mencatatkan jawaban beruntun dengan 3 jawaban benar berturut-turut. Berarti Mas Ja'far hanya salah di soal pertama ya. 3 soal berikutnya, soal nomor 2, 3, dan 4 betul semua berarti. Oke, don't worry teman-teman masih ada soal terakhir ya. Oke, persiapan. Besaran ujroh atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. Tadi sudah saya bocori ya. Bukan dalam bentuk oke. Jadi kalau kita merujuk ke fatwa DSN yang betul itu adalah
prosentase. Jadi besaran ujroh itu harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. Jadi misalnya begini, kalau nanti ini ekspornya berjalan dengan baik, artinya pengimpornya bisa mendapatkan barangnya sesuai dengan spek dan pesanan, maka nanti bank akan mendapatkan keuntungan atau fee atau ujroh misalnya 100 juta katakan begitu. Berarti dia bentuk nominal ini, bukan persentase. Misalnya barangnya 10 M, nanti kami dapat 10%-nya. Tidak seperti itu ya kalau kita melihat dari fatwa DSN itu dalam konteks letter of credit impor dan ekspor syariah itu ujrohnya harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase. Sebetulnya yang setahu saya yang baku itu persentase bukan prosentase. Ini kenapa saya gunakan bahasa prosentase karena saya kutip dari fatwa DSN gitu ya. Oke. Jadi bukan dalam bentuk harga yang pasti, nah ini keliru ya, bukan dalam bentuk nominasi, ini hanya untuk jebakan saja, kemudian bukan dalam bentuk ekspektasi. Ya ini memang nggak boleh juga, tapi ini karena merujuknya kepada fatwa DSN, di sana dikatakan bahwa ujroh itu harus disepakati di awal, dinyatakan dalam bentuk nominal dan bukan dalam bentuk persentase. Karena kita biasa kan terjadi, saya mau jual rumah, kalau kamu berhasil menjual rumah saya sesuai dengan harga yang saya inginkan, kamu dapat keuntungan 10% misalnya. Saya punya rumah, saya sampaikan kepada teman saya yang biasa menjualkan rumah, gitu ya. Ini saya mau jual rumah ini, saya jual 1 M. Kalau bisa kamu jual dengan sesuai dengan keinginan kamu, keinginan saya, kamu dapat 10%-nya. Berarti laku 1 M berarti dia dapat 100 juta, gitu ya. Tapi kalau dalam konteks letter of credit impor dan ekspor syariah itu harus dinyatakan di awal, disepakati di awal dan bentuknya dia nominal gitu ya. Nominal yang pasti bukan bentuk karena barangkali ya, ini pandangan saya, kalau bentuknya persentase nanti bisa di markup begitu ya, bisa dimainkan begitu ya. Tapi kalau bentuknya nominal itu kan sudah pasti, antarodin tadi di awal sudah jelas gitu ya. Tapi kalau sifatnya persentase nanti bisa dinaikkan kan begitu ya. Ada peluang seperti itu. Oke. Ya, kita lihat siapakah yang naik podium. Selamat Ja'far, Wairido Ganteng di nomor 2. Kemudian nomor 1 dia adalah siapakah dia? Wah, Niswa ya. Oke, selamat. Saya share juga di studi Fatra. Oke ya, stop share. Ya, baik teman-teman semua, kita masuk ke terkait dengan fatwanya ya. Ye, Bapak menang. Jadi terkait dengan letter of credit atau LC, atau kalau di fatwa dan di tulisan-tulisan lain tuh biasanya LC-nya dikasih slash ya, dikasih garis miring ya. Oke, pasti belajar kuis kahot sudah kita lalui bersama ya. Kita langsung lihat ke fatwanya saja ya. Oke, tadi sudah beberapa poin sudah saya singgung di awal, kawan-kawan semua. Dan sekali lagi fatwa ini adalah jawaban dari permasalahan sosial keumatan. Kemudian di sini yang pertama, oke, di sini saya lihat ini sama ini di pertimbangan awal ini sampai nanti masuk ke definisi tentang substansi fatwanya, bahwa salah satu bentuk jasa perbankan adalah memberikan fasilitas transaksi impor yang dilakukan oleh nasabah yang dikenal dengan istilah letter of credit ya. Berarti yang menerbitkan ini kan bank ya, jasa perbankan, makanya ada fee, ada ujrohnya tadi karena dia sifatnya jasa.
Kemudian saya singgung juga di awal tadi bahwa transaksi LC impor yang berlaku selama ini belum sesuai dengan ketentuan syariah. Ya, ketidaksesuaiannya mungkin tidak adanya kejelasan akad, mungkin nanti keuntungannya sifatnya persentase bukan nominal yang pasti dan lain-lain gitu ya. Oke. Bahwa agar mekanisme transaksi LC impor tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa mengenai hal tersebut untuk dijadikan pedoman. Ini yang menjadi pertimbangan tadi firman Allah Ta'ala yang masuk juga dalam kuis Kahoot kita tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradhim minkum. Ini antaradhin ini tulisannya begini ya. Ini antaradhin. Ini berarti saling rela, saling ridho, saling menerima gitu ya, saling ikhlas. Ini antarodin. Jadi jangan mengambil harta saudaramu dengan cara yang batil kecuali dengan cara perniagaan yang saling rela di antara kamu. Jadi kalau udah melalui transaksi perniagaan atau jual beli ya tidak masalah, saling rela, saling tahu bahaya apa barangnya. Maka kalau dalam jual beli kan ada istilah khiyar ya. Khiyar majlis, jadi orang itu bisa menentukan melanjutkan pembelian atau tidak selama masih dalam satu majlis, itu namanya khiyar majlis. Ada lagi khiyar aib, ketika sudah dibeli ternyata ada aib. Nah, itu biasanya pedagangnya juga bilang, nanti kalau ada apa-apa dikembalikan saja, sehingga dikembalikan diganti dengan yang baru, itu namanya khiyar aib dan seterusnya. Oke. Jadi ini menjadi pertimbangan dalam fatwa DSN terkait dengan impor syariah, di mana kita semua diminta untuk tidak memakan harta sesama saudara kita dengan cara yang batil kecuali dengan cara perniagaan yang saling rela di antara kalian. Jadi bentuk saling rela tadi adalah ya ketika sudah sesuai dengan syariah, tidak ada goror di sana, tidak ada kezaliman di sana, ada kepastian. Kalaupun kita dipekerjakan sebagai pekerja, kita mendapatkan informasi awal tentang ujroh atau fee yang akan kita dapati dan seterusnya, begitu ya. Kemudian yang berikutnya, kawan-kawan semua, oke, ini berkaitan dengan yang ayat kedua ini, firman Allah Ta'ala, kalau tadi surat Quran, surat An-Nisa, ayat 29 ya. Kalau yang di firman Allah yang kedua ini, Quran surat Al-Maidah, ayat satu ini, ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil uqud. Ini kalau kita bandingkan nanti ada kesamaan dengan hadis yang saya bacakan di awal tadi, al-muslimun ala syurutihim. Iya. Ale. Ih. Oke, saya lanjutkan. Jadi al-muslimun ala syurutihim bahwa orang-orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat perjanjian yang mereka sepakati gitu ya. Dan di sini hai orang-orang yang beriman aufu bil uqud, penuhilah akad-akad itu. Ih, hati Dan ada Sony. Ih. Dia mute. ya di unmute ya yang kira-kira tidak merasa. Oke. Ini kena. Baik, saya lanjutkan aufu bil uqud ya. Jadi penuhilah akad-akad itu. Artinya kalau sudah disepakati di awal ada akad yang jelas maka prinsipnya harus dipenuhi, harus ditepati begitu ya. Ada yang mengatakan al-wa'du dainun bahwa janji itu adalah utang. Jadi sebenarnya akad itu kan juga janji ya bahwa akan melakukan tindakan A, B, C, tidak akan melakukan tindakan D, E, F dan seterusnya. Maka harus dipenuhi ya, aufu bil uqud. Oke, coba ada yang mau membantu saya untuk membaca ayat ini? Yang firman Allah Ta'ala surat Saya Pak, saya.
Ya silakan, Mbak, silakan. Teh. Definisi, penjelasan perbandingan dan analisis fatwa tentang letter of credit, impor syariah, dan ekspor syariah dapat dipahami dengan membedah fatwa berikut. Oh iya ya. Oke, oh saya masih sharingnya masih di situ ya. Oke. Nah, sekarang coba dibaca ini, Pak. Yang firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 19 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Yang mana, Pak? Ini nih, yang ini. Oh, sebentar, saya tandai. Saya tandai. Iya, dari sini nih. Silakan. Faba'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzura ayyuha azka ta'aman falyatikum. Masya Allah. Falyatikum birizkim minahum walyata walyatalat Tof waliyatalat tof. walyatalattaf wala yusy'iranna bikum ahada. Oke, baik Allah. ya. Masya Masya Allah ya. Allah. Ya, bagus bacaannya. Oke, jadi ayat ini menarik ya, teman-teman sebetulnya ya. Ini memang berkaitan dengan pembahasan kita ya, terkait dengan impor syariah gitu ya, letter of credit impor syariah begitu. Dan ini sebetulnya kalau kita lihat itu mengapa menjadi menarik karena ini ya sebetulnya di surat Al-Kahfi itu kan kisahnya tentang pemuda begitu ya yang tertidur di gua selama 309 tahun begitu yang ketika mereka masuk ke gua itu membawa uang kemudian ketika mereka terbangun dari tidurnya dia mengutus salah seorang di antara mereka untuk belanja ke kampung begitu ya kira-kira begitu ya fal fal ini fab'atu ahadakum biwarikikum hadhihi jadi maka suruhlah seorang di antara kamu pergi ke kota jadi ini utusan ini maka nanti disebut juga dengan wakalah begitu ya. Ibaratnya yang lain itu mempercayakan urusannya kepada satu orang yang diutus ini. Ahadakum salah satu di antara mereka itu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Karena uang yang dicetak hari ini ya tidak ada jaminan akan laku dibelanjakan di 300 tahun ke depan karena mungkin sudah ganti kebijakan bahkan mungkin yang awalnya uang kertas menjadi uang logam yang awalnya uang kertas seperti yang kita biasa gunakan transaksi hari ini menjadi dinar dirham kembali ke zaman sebagaimana zaman dulu misalnya dan seterusnya begitu ya. Maka mereka ini test water ceritanya ini. Fab'atu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Jadi suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota untuk membawa uang perakmu ini. Falyandur ayyuha azka ta'ama dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik maka hendaklah ia membawa makanan yang lebih baik itu bagimu dan hendaklah ia berlaku lemah lembut gitu ya. Maksudnya masih laku nggak nanti uangnya itu kan? Terus di sini yang saya katakan menarik teman-teman waliyatalattof. Ini di Quran tertentu kalau teman-teman perhatikan atau barangkali udah ada yang pernah melihat waliyatalattof ini dicetak merah. Itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu menggambarkan tengah-tengahnya Al-Quran. Jadi kalau ditarik garis dari mulai surat Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim kemudian ditarik garis dari akhir surat yaitu surat An-Nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ditarik mundur itu nanti akan ketemu tengah-tengahnya di waliyatalattof ini. Yang waliyatalattof sendiri artinya hendaklah ia berlaku lemah lembut ya, latif. Maka salah satu Asmaul Husna atau sifat yang mulia bagi Allah Ta'ala atau nama Allah Ta'ala itu adalah Latif yang artinya yang lemah lembut ya. Waliyat talatof ini berarti perintah kepada orang ketiga ya dan hendaklah ia berlaku lemah lembut. Wala yus'iranna bikum ahada dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu
halmu, keadaanmu kepada seorang pun. Nah, jadi waliyat talatuf ini adalah tengah-tengahnya Quran, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ya, ketika waktu itu yang Umar bin Khattab itu masuk ke rumah saudaranya, kemudian dia tahu saudaranya sudah masuk Islam, baca Quran, kemudian tidak sengaja dia hunuskan pedangnya mengenai tangannya, dan kemudian jatuhlah setetes darah di waliyat talaf itu. Wallahu alam bisawab begitu ya. Tapi yang jelas ini maknanya luar biasa ya. Waliyat talaf hendaklah berlaku lemah lembut. Oke. Dan ini konteksnya tadi mengutus orang tadi atau wakalah, nanti kita kita analisis dan kita pelajari lebih jauh tentang hal ini. Oke. Lanjut yang menjadi pertimbangan. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan juga ya teman-teman ya. Firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Yusuf ayat 55, terus 12 itu maksudnya surat Yusuf itu dalam urutan surat Mushaf Utsmani itu di urutan ke-12, surat ke-12, ayatnya ayat 55. Oke, saya lanjutkan. Jadi kawan-kawan semua, di surat Yusuf ayat 55 ini menarik ya. Jadi qala ja'alni, atau kalau dibaca dipisah qala ij'alni, tapi kalau dibaca dibaca ketika kita membaca Quran secara tilawah maka harus disambung dia. Ini termasuk hamzatul wasol gitu ya. Jadi nyambung dia, bukan hamzatul khotok. Qala ja'alni ala khazainil ard. Ini kalau di mushaf Quran pasti ada tanda panjangnya ini karena ini mad wajib muttasil ya. Jadi qala ja'alni ala khazainil ardi. Ini hafizun alim. Nah, ini juga menarik teman-teman semua ya. Ini konteksnya memang kita sedang belajar tentang letter of credit impor syariah, tetapi dari ayat ini sayang sekali kalau kita lewatkan keutamaan dari ayat ini atau pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, di mana ini menjadi dalil bagi, mungkin sudah saya sampaikan juga ya, bagi kita semua bahwa kalau memang kita mampu, kita merasa memiliki kualifikasi, berkompeten, dan kita tahu kalau kita tidak menawarkan diri akan diambil oleh mereka-mereka yang tidak kompeten, yang tidak amanah, yang tidak berintegritas, maka kita bisa mengajukan diri kita, gitu ya. Maka itu dalilnya bagi orang, kenapa sih kok malah justru melamar pekerjaan, pengen jadi bupati, pengen jadi presiden, pengen jadi gubernur, pengen jadi wali kota, pengen jadi kepala desa, pengen jadi camat, pengen jadi lurah dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan kalau orang itu memang memiliki kualifikasi, kompetensi, ya sesuai dengan ayat ini nggak masalah, gitu ya. Di sini Nabi Yusuf itu mengatakan jadikanlah aku bendaharawan negara. Qala ij'alni ala khazainil ardi. Khazainil ardi ini dibahasakan bendaharawan negara Mesir. Kenapa dia sampai mengajukan dirinya untuk menjadi bendaharawan? Karena dia memandang dirinya ya, atau dia berkeyakinan bahwa dia adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Hafizun alim, yang alim, yang paham, yang pandai, yang berpengalaman. Maka di ayat lain nanti ada fallahu khairun hafidho wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah lah sebaik-baik penjaga, hafid, penjaga ya. Wa huwa arhamur rahimin. Allah lah yang paling maha pemurah. Maka dalam hal ini Nabi Yusuf menawarkan dirinya menjadi bendaharawan negara Mesir karena dia adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Gitu ya. Ya masalah kita menawarkan diri, mengapply sebuah pekerjaan kemudian diterima atau tidaknya ya urusan mereka yang menganalisis ya, yang kemudian men-screening permohonan kita, yang menginterview kita, yang kemudian melakukan rapat pleno untuk menerima kita atau tidak gitu ya. Tapi paling tidak ini menjadi satu justifikasi bagi kita bahwa ketika kita memiliki kualifikasi, kompetensi tidak berlebihan ketika kita menawarkan diri atau mengapply posisi atau karir tertentu gitu ya. Jadi akhirnya minggu depan sama pagi juga. Kenapa nggak tiap hari aja? Baik, saya lanjutkan. Ya.
Jadi berikutnya ini yang menjadi pertimbangan dalam fatwa ini ayat fa'in amina ba'dukum ba'dha falyu'adzil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Oke. Maka jika sebagian kamu percaya sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Jadi kalau orang sudah mempercayakan urusannya kepada orang lain, yang dipercaya itu berarti harus menunaikan amanahnya dengan sebaik-baiknya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Nah ini sama dengan konteks pengadilan ya, ini karena konteksnya kuliah praktisi ya. Jadi di pengadilan itu juga namanya kuasa hukum, advokat atau penasihat hukum itu kan sebenarnya dia menerima surat kuasa khusus dari kliennya, dari penggugat atau tergugat. Berarti klien ini memandang bahwa kuasa hukum itu memang mampu untuk dipercayai, untuk membantu dia beracara di peradilan, untuk mewakili dia ketika dia berhalangan untuk datang ke meja sidang dan seterusnya. Dan yang dipercaya itu berarti harus menunaikan amanahnya itu secara baik, total, maksimal, dan profesional. Dan wakalah yang demikian ini sebenarnya di pengadilan agama ya istilahnya itu kalau dalam ekonomi Islam ya wakalah bil ujroh. Jadi mewakilkan kepentingannya atau mendampingi dia dalam konteks beracara di pengadilan dan nanti ada fee, ada ujroh dan itu semestinya disepakati di awal. Nanti ujrohnya berapa, kemudian mungkin ada variabel-variabel yang menentukan besaran ujroh. Misalnya kalau sidangnya 2 kali dengan 4 kali ya pastinya berbeda karena biaya transportasi, kehadiran dan lain-lainnya juga menjadi berbeda begitu ya. Oke. Ada lagi yang mau bantu saya untuk membaca ini yang firman Allah Ta'ala surat Al-Qasas 26 selain Mbak Naswa tadi? Atau teteh yang tadi? Sekali lagi. Ayo Pak, Ya, silakan Mas Ja'far. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abat istajirhu inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Oke, ya. Bagus. Luar biasa, Masya Allah Mas Ja'far ya. Dibaca artinya Mas, kalian. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Hai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dipercaya." Oke, ya. Jadi ini sebetulnya kisah yang sama begitu ya. Kisahnya Nabi Musa begitu ya. Karena ketika itu kan ceritanya kan ada 2 orang wanita yang antri untuk ngambil air gitu ya. Wah, Nabi Musa melihat 2 orang wanita ini kemudian merasa kasihan gitu ya. Dia membantu di tengah padang Sahara mengambilkan air untuk keperluan binatang peliharaan orang tua wanita tersebut. Oke. Dan kemudian ketika Nabi Musa sudah mengambilkan air, ketika mereka bertiga itu berjalan menuju tempat orang tuanya si perempuan tadi, itu kemudian Nabi Musa meminta perempuan tadi untuk berjalan di belakangnya. Karena apa? Karena Nabi Musa betul-betul menjaga pandangan begitu ya. Jadi dia tidak mau kalau Nabi Musa justru berjalan di belakangnya, tiba-tiba misalnya roknya atau bagian bawah pakaiannya tersingkap sehingga harus melihat auratnya dan sebagainya. Sampai begitu gitu ya. Itu makanya di sini dikatakan yang si perempuan tadi berkesimpulan inna khairu manis ta'jarta. Jadi sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang dipercaya tadi al-amin tadi. Karena itu tadi terpercaya dia, amanah, berintegritas begitu ya, jujur begitu ya, menjaga diri. Dan kenapa disebut dengan al-qawi? Ya karena di tengah padang Sahara dia membantu 2 orang perempuan ya, kemudian ikut membawakan sampai di tempat orang tuanya ya berarti dia qawi gitu ya. Hanya dia mengajukan proposal di ceritanya ke orang tuanya. Qalat ihdahuma, salah satu di antara perempuan tadi, ya abati ya ayahku istajirhu. Pekerjakanlah ya, inna khairu man istajartal qawiyul amin. Oke. Ini di surat Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas ini kan artinya kisah-kisah ya. Makanya banyak kisah-kisah di surat Al-Qasas ini yang tujuannya adalah menjadi pembelajaran bagi kita semua.
Kemudian di surat Yusuf itu ada qaulu nafkitu suwa'al malik waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im. Kita di pembahasan hiwalah, kafalah kemarin juga sudah kita bahas ya terkait dengan firman Allah Ta'ala ini. Ada orang yang kehilangan piala gitu ya. Barang siapa yang dapat mengembalikannya maka dia akan dapat fee. Kira-kira begitu ya. Dan di sini fee-nya adalah bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya, berarti ini sebagai kafil gitu ya. Kemudian atau penjamin wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Terus kita lompati ini. Oke. Nah, ini yang saya masukkan di kuis Kahoot tadi kawan-kawan semua ya. Hadis Nabi riwayat Abdul Razak dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manis ta'jaro ajiran fal yu'limhu ajrahu." Barang siapa mempekerjakan pekerja atau istilahnya itu ajiron fal yu'lim. Beritahukanlah, hendaklah dia memberitahu fal yu'limhu, memberitahu kepadanya, kepada pekerja tadi, ajrohu, upahnya. Jadi jelas gitu ya. Akadnya jelas, tidak ada ketidakjelasan di sana. Kemudian juga orang menjadi semangat begitu ya karena tahu nanti akan mendapatkan ujroh sekian gitu ya, dan tidak tidak menduga-duga yang akhirnya nanti terjadi suudzon dan lain sebagainya. Oke, di berikutnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa'a dinaron ila Hakim ibni Hizam liyashtariya lahu bihi udhiyah. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyerahkan 1 dinar kepada Hakim bin Hizam untuk membeli hewan kurban. Jadi berarti Hizam dalam hari ini sebagai pihak yang membantu Nabi begitu ya, dipercaya oleh Nabi untuk membelikan hewan kurban. Nah, itu artinya yang namanya transaksi melalui pihak ketiga itu biasa terjadi begitu ya. Kita biasa minta tolong, minta bantu, minta dipesankan begitu ya, dan seterusnya. Kemudian ini yang saya bacakan tadi, as-sulhu jaisun bainal muslimin dan seterusnya, wal muslimun ala syurutihim, al aslu fil muamalat al ibahah illa ayyatullad dalil ala tahrimiha. Ini sering kita ulang, nggak masalah ya, supaya teman-teman semakin mengakar pemahamannya, semakin dalam wawasannya ya. Al aslu fil muamalat, bahwa asal atau pada dasarnya muamalah atau segala bentuk muamalah itu boleh, illa ayyatullah dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian ainama wujidatil maslahatu fatamma wajhullah. Di mana saja kalau ada kemaslahatan, insya Allah di sana terhadap hukum Allah, terdapat hukum Allah. Tapi kalau di mana saja ada mafsadah, ya berarti di sana ada larangan Allah begitu ya. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, ini beberapa hal juga sudah dikutip di fatwa-fatwa sebelumnya yang kita bahas. Kesulitan dapat menarik kemudahan. Jadi orang kalau misalnya melakukan ekspor dan impor harus membayar langsung ke pihak yang ada di luar negeri kan kesulitan. Maka dibutuhkanlah bank, ada issuing bank, ada advising bank, itu ada bank yang menerbitkan letter of kreditnya, ada bank yang menerima di negara setempat, kemudian diberikan kepada pengekspornya dan seterusnya, itu dalam rangka untuk memberikan kemudahan. Jadi karena ada kesulitan kalau transaksinya langsung, dan nanti siapa yang menjamin kalau ternyata tidak sesuai dengan spek dan lain sebagainya, maka hal-hal yang demikian menarik kemudahan ya. Al-masyaqqah atau kesulitan itu menghendaki adanya kemudahan. Al-hajah wa tanzilu manzilatat darurah. Keperluan dapat menduduki posisi darurat gitu ya. At-tsabit bil urfi kat-tsabit bis syar'i, sesuatu yang berlaku berdasarkan adat atau kebiasaan atau tradisi sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syarak selama tidak bertentangan dengan syariat gitu. Ini pendapat ulama tentang wakalah bil ujroh ya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa tasihul wakalah bi ajrin au bi ghairi ajrin. Jadi wakalah atau mewakilkan urusan kepada orang lain itu boleh, baik dengan fee, dengan ujroh atau tanpa fee. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yab'atu ammalahu liqabdis shadaqah wa yaj'alu lahum umulatan. Wa idza kanatil wakalatu bi ajrin au bija'lin fahukmuhu hukmul ijarah. Jadi intinya Rasulullah pernah mengutus beberapa sahabat untuk mengambil sedekah atau zakat dan kemudian memberikan fee kepada para pekerja tadi. Itu wakalah bil ujroh gitu ya. Artinya mereka datang selaku perwakilan dari Rasulullah, dan atas ikhtiar mereka itu, atas keringat yang mereka keluarkan
dalam konteks melakukan amanah Rasulullah itu mereka mendapatkan ujroh, makanya atau fee, makanya wakalah bil ujroh. Pendapat ulama bahwa biaya dan ongkos yang dikeluarkan untuk memperoleh barang diperhitungkan sebagai harta perolehan barang. Jadi misalnya harta barangnya 100 juta, tapi untuk memperoleh barang itu ada proses yang menghabiskan ongkos 10 juta misalnya. Berarti nanti ongkos yang 10 juta itu diperhitungkan sebagai harta perolehan barang sehingga harga barangnya menjadi 110 juta, kira-kira begitu ya. Nah, di sini tadi sudah kita bincangkan juga ya tentang LC atau Letter of Credit impor syariah itu ketentuan umumnya Letter of Credit atau LC impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank atau bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan sesuai dengan prinsip syariah, gitu ya. Jadi kawan-kawan semua, intinya dalam konteks impor syariah itu letter of credit itu berarti surat pernyataan di mana bank akan membayar kepada importir karena atas permintaan dari eksportir ya untuk mendatangkan barang tersebut dan hal tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian kawan-kawan semua, LC atau letter of credit impor syariah ini dalam pelaksanaan menggunakan akad-akad sebagai berikut: wakalah bil ujro atau qard, artinya pinjam ya, murabahah berarti akad yang dimana di dalamnya ada keuntungan yang didapat gitu, salam istisna atau pemesanan ya, mudharabah musyarakah sudah kita bahas, hawalah atau pengalihan hutang. Jadi orang yang menginginkan datangnya barang atau mengimpor barang, kemudian mestinya kan dia yang berkewajiban untuk membayar, kemudian dia mengalihkan kewajiban membayarnya kepada bank, berarti di sana ada hawalah di sana ya. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan ketentuan akadnya. Akad wakalah bil ujroh ini ketentuannya importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor. Jadi kalau harganya 1 miliar berarti prinsipnya importir yang mau mendatangkan barang itu harus memiliki dana yang senilai dengan nilai barang yang diimpor tadi, gitu ya. Importir dan bank melakukan akad wakalah bil ujroh, begitu ya, untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor, gitu ya. Nanti bank yang membantu menguruskan, kemudian bank yang membayarkan kepada bank di negara setempat, dan seterusnya. Nanti akan ada fee yang diterima oleh bank. Besar ujur harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal ya. Ini sebagaimana yang kita munculkan dalam kuis Kahoot tadi, bukan dalam bentuk prosentase. Sekali lagi kalau dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, setahu saya persentase ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, maknanya sama bisa kita pahaminya. Artinya bukan 10%, bukan 5%, tapi nominal yang pasti. Kemudian akad wakalah bil ujroh dan korot atau pinjam meminjam. Nah, ini ceritanya kalau yang akalah bil ujroh murni teman-teman semua ya, itu maksudnya adalah importir itu punya harta atau punya uang yang nilainya sama atau lebih besar dari barang yang akan diimpornya, gitu ya, sehingga bank itu hanya pihak ketiga yang membantu membayarkan saja. Tapi kalau akad wakalah bil ujroh dan kordun ya, kordul hasan, atau ada pinjam meminjam di sana, maka importir sesungguhnya tidak memiliki dana cukup pada bank untuk membayar harga barang yang diimpor, gitu ya, atau punya uang tapi nggak cukup atau tidak sama sekali, maka importir dan bank melakukan akad wakalah bil ujroh. Jadi importir mewakilkan kepentingannya kepada bank untuk melakukan pembayaran, sekaligus importir juga meminjam uang ke bank gitu ya untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor. Besar ujroh harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal sama dengan yang tadi akad wakalah bil ujroh murni, bukan dalam bentuk persentase. Bank memberikan dana talangan atau qard kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor. Jadi kalau wakalah bil ujroh murni itu berarti importirnya sudah punya uang senilai dengan harga barang yang akan diimpornya. Sementara kalau dalam akad wakalah bil ujroh dan qard itu nanti bank yang memberikan dana talangan atau qardun gitu ya. Karena memang importirnya tidak memiliki dana sebesar harga barang yang akan diimpornya. Kemudian akad murabahah. Nah, ini sederhananya kalau murabahah itu berarti barangnya nanti dibeli dulu sama bank tadi.
baru nanti dijual di mana bank mengambil keuntungan. Kira-kira sederhananya begitu. Akad salam istisna dan murabahah, kemudian akad wakalah bil ujroh dan mudharabah, kemudian akad musyarakah. Nah, ini banyak ya, bisa nanti teman-teman pelajari lebih lanjut. Oke, kemudian kita beralih ke yang ekspor syariah ya. Tadi impor, sekarang yang letter of credit ekspor syariah. Kalau saya perhatikan rekan-rekan semua ya, ini sambil kita bandingkan dan kita analisis ya. Ini kurang lebih sama di pertimbangannya bahwa LC ekspor atau letter of credit ekspor yang berlaku selama ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah, begitu ya, sehingga diperlukan fatwa DSN MUI supaya LC ekspor itu nanti sesuai dengan prinsip syariah, gitu ya. Makanya sesuai dengan nama nama fatwanya letter of credit atau LC ekspor syariah. Kemudian ayat yang menjadi landasan dan dikutip sama, tidak boleh memakan harta dengan cara yang batil, kemudian memenuhi akad-akad, kemudian yang di surat Al-Kahfi tadi, kisah pemuda yang tertidur lama, kemudian mengutus salah satunya untuk mencari makanan ke kota dengan uang perak yang mereka miliki. Kemudian ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam karena memiliki kompetensi kualifikasi dan dikhawatirkan ada orang lain yang tidak amanah yang mendapatkan posisi yang strategis di negara tersebut sehingga dia menawarkan diri untuk diangkat menjadi bendaharawan negara karena dia adalah orang yang amanah, yang pandai, lagi berpengalaman begitu ya. Kemudian di surat Al-Baqarah tadi terkait dengan wakalah, orang yang kalau sudah menerima wakalah atau kuasa atau dipercaya untuk mewakili kepentingan seseorang berarti dia harus menjalankan amanah tersebut dengan baik begitu ya, dan dia harus bertakwa kepada Allah Tuhannya. Kemudian kisah Nabi Musa tadi tentang membantu dua orang perempuan dan akhirnya dia diangkat menjadi pekerja oleh ayah perempuan tersebut yang juga seorang nabi dan dinikah, kalau tidak salah dinikahkan dengan salah seorang perempuan tadi. Kemudian ada kisah Nabi Yusuf. Di surat Yusuf ada kisah juga di mana ketika raja kehilangan pialanya, maka dia kira-kira membuat sayembara siapa saja yang berhasil mengembalikan piala yang hilang itu, maka dia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Dan aku menjamin terhadapnya. Jadi kafil dia kalau sampai nggak dibayar, ada yang menemukan pialanya kok nggak dibayar, dia yang akan menjamin gitu ya. Dia akan memastikan bahwa janji itu akan terpenuhi atau ditepati. Firman Allah Ta'ala, saya kira ini masyhur ya, kawan-kawan semua, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, dan Allah itu menghalalkan baik atau jual beli atau transaksi dan mengharamkan riba. Masalah kemudian bunga bank itu adalah riba atau tidak, yaitu ada bahasanya tersendiri dan memang cukup menarik dan dinamis gitu ya. Oke. Bahwa riba itu tidak boleh, semua ulama sepakat, tapi apakah bunga bank itu kemudian itu pasti riba, ya terjadi perbedaan pendapat. Tetapi paling tidak kalau kita bisa memanfaatkan, menggunakan, memaksimalkan transaksi di lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah, tentu saja itu afdal, bagian daripada ihtiyat atau kehati-hatian kita dalam bertransaksi. Kemudian wa inna katsiran minal khulaqa la yabghi ba'duhum ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa qalilum mahum. Jadi sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat atau bekerja sama atau mengikatkan diri pada perjanjian tertentu, sebagian dari mereka berbuat zalim kepada yang lain gitu ya. Berarti dia tidak taat pada akad, tidak taat pada perjanjian awal, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh semestinya adalah orang-orang yang amanah, yang tidak menyelisihi akad dan ala syurutihim tadi. Tetapi yang demikian itu amatlah sedikit. Oke, kita lanjutkan. Untuk hadisnya juga kurang lebih sama ini yang ditip. Ini juga sama, manista jaro ajiron fal yu'limhu ajrohu. Jadi Rasulullah pernah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam dafa'a dinaron ila Hakim ibn Hizam liyashtariya lahu bihi udhiyatan. Jadi Rasulullah menyerahkan 1 dinar kepada Hakim untuk dicarikan sesembelihan kurban. Ini kita akan mau menghadapi bulan puasa ini. Bulan puasa, bulan apa? Hari Raya Idul Adha ya. Biasa orang itu kan minta dicarikan begitu ya, atau ngasih uang untuk dicarikan. Ya sudah, berarti dia mempercayakan kepada orang yang
mencarikan tersebut untuk kemudian mencarikan binatang kurban sesuai dengan spek yang kita inginkan dengan uang yang sudah kita berikan tadi. Oke, asulhu jaizun bainal muslimin juga sama teman-teman. Al aslu fil muamalat al ibah illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha, juga sama inama wujidatil maslahatu fatama hukmullah al masyaqqatu tajlibut taisir. Ini sengaja saya ulang-ulang supaya teman-teman lebih familiar dan bisa hafal juga. Al hajah wa tanzilu manzilatat darurah. Jadi ya contoh-contohnya banyak ya. Misalnya orang prinsipnya kan babi ini contoh agak ekstrim ya, itu kan haram. Tapi di situasi tertentu di tengah hutan kita kelaparan, kehausan sudah berhari-hari dan tidak ada makanan lain kecuali itu ya menjadi boleh nantinya ya. Tapi tentu saja kadarnya harus harus terbatas begitu ya, sebatas hanya untuk menegakkan tulang punggung dan setelah itu berusaha untuk mencari yang halal kira-kira begitu. Kemudian ini masih sama tadi pendapat ulama tentang wakalah bil ujroh dalam konteks fatwa ekspor syariah ya. Tasihul wakalah bi ajrin atau bi ghairi ajrin. Jadi wa amat taukil atau wakalah bil bai' wa syira' dalam jual maupun beli faja- fayajuzu bila khilafin bainal fuqaha. Jadi boleh saja mewakilkan untuk jual beli itu enggak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ulama sepakat bahwa hal itu boleh. Oke, kemudian terakhir kita lihat di inti daripada setelah mempertimbangkan realitas sosial, banyak mengutip firman Allah Ta'ala dan hadis-hadis, kemudian DSN MUI memutuskan menetapkan fatwa tentang letter of credit ekspor syariah. Di sini ketentuan umumnya, letter of credit ekspor syariah adalah surat pernyataan ya, statement of credit ya, akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Jadi sekali lagi prinsipnya tetap harus sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian di sini dalam konteks LC ekspor syariah berarti pernyataan akan membayar kepada eksportir, orang yang punya barang ini ya, eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor. Kemudian letter of credit ekspor syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad wakalah bil ujroh, qardun, mudharabah, musyarakah, dan al-bai'. Ini kurang lebih sama dengan tadi ya. Jadi akad wakalah bil ujroh, ketentuannya dalam konteks ekspor syariah, bank dalam konteks letter of credit ekspor syariah, bank ini kalau dalam bahasa Arabnya namanya al-mustanad apa tadi ya saya baca tadi ya. Al-Mu'tamad Al-Mustanadi atau apa tadi istilahnya. Jadi ada istilah Arabnya juga ini. Jadi bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor. Jadi nanti ketika orang mau ekspor barang berarti bank yang mengurusi dokumen-dokumennya untuk memudahkan. Kemudian bank melakukan penagihan atau collection kepada bank penerbit atau issuing bank. Jadi kemudian bank tadi menghubungi ya, melakukan penagihan uang kepada bank penerbit atau issuing bank, selanjutnya dibayarkan kepada eksportir. Ketika bank itu sudah mendapatkan uang dari issuing bank atau bank penerbit, maka kemudian uang itu tersebut diberikan atau diserahkan kepada eksportir setelah dikurangi ujroh ya, karena ada fee di sana. Besar ujroh harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase, sama dengan di impor syariah tadi. Kemudian ini akad wakalah bil ujroh dan qard dengan ketentuan bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen, bank melakukan penagihan collection kepada bank penerbit atau issuing bank memberikan dana talangan kepada nasabah eksportir sebesar harga ekspor. Kemudian besar ujroh harus disepakati di awal, ini sama ya. Jadi ada talangannya di sini intinya kalau yang qard itu.
kemudian akad wakalah bil ujroh dan mudharabah, selanjutnya akad musyarakah dan seterusnya bisa teman-teman pelajari juga nanti. Kemudian di ketentuan penutupnya, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat keluaran akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya, dan sejauh pengamatan saya tidak ada perubahan, jadi masih tetap berlaku. Dan prinsipnya sekali lagi bahwa fatwa-fatwa itu lahir sebagai jawaban atas fenomena yang terjadi di masyarakat, memberikan satu batasan-batasan sehingga transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan kemudian meminimalisir adanya kerugian, kezaliman, atau ketidakpastian, atau horor, dan lain sebagainya ketika akad-akad dan perjanjian atau transaksi yang dilakukan itu tidak sesuai dengan syariah Islam. Gitu ya. Jadi kurang lebih itu teman-teman terkait dengan letter of credit impor dan ekspor syariah. Untuk pendalamannya, untuk elaborasinya teman-teman bisa gali lebih jauh lagi. Ini katakanlah sebagai pengantar dengan beberapa improvisasi yang sudah saya sampaikan tadi. Dan saya tadi sebelum mengajar sempat tanya ke salah satu pegawai Bank Syariah Indonesia ya. Karena kalau mau betul-betul pure sesuai dengan syariah begitu ya. Ya, ini kan di akad di fatwa ini teman-teman semua ya, kalau kita teliti, kita telaah kan tidak ada batasan harus menggunakan bank apa gitu kan. Bebas saja kan gitu ya. Tetapi tentu saja kalau kita mau lebih baik lagi ya semestinya juga dibatasi, harus menggunakan bank yang memang berlabel syariah, bisa bank muamalat, bisa BSI, atau bank lain yang memang dia syariah ininya, pondasinya kira-kira begitu ya. Nah, dan saya tadi sudah tanya ke salah satu teman yang kerja di Bank Syariah Indonesia, dan prinsipnya ya memang ini sudah biasa terjadi di BSI begitu ya, terkait dengan letter of credit impor dan ekspor syariah tadi, yang pada prinsipnya semangatnya adalah bagaimana kemudian menjalankan aktivitas transaksi dalam konteks impor dan ekspor itu sesuai dengan syariat Islam. Kemudian berarti kalau kita kaitkan dengan fatwa-fatwa yang kita baca sebelumnya ya, bahwa materi dari perjanjian itu harus sesuatu yang dihalalkan, diperbolehkan. Jadi kalau orang mengimpor atau mengekspor barang yang halal, yang berarti nggak ada masalah. Tapi kalau yang diimpor atau diekspor itu adalah barang yang haram misalnya, itu adalah misalnya daging yang dilarang untuk dimakan, atau misalnya minuman keras dan sebagainya, tidak menutup kemungkinan ya teman-teman semua ya. Berarti kalau kita kaitkan dengan fatwa ini ya semestinya itu termasuk yang tidak boleh begitu ya. As-sulhu itu jaisun bainal muslimin, tapi ada batasannya. Jadi perjanjian kerjasama akad itu boleh antara orang Islam apa saja sepanjang tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Jadi kalau orang sudah transaksinya atau impor dan ekspornya itu muatannya adalah minuman-minuman keras, ya tentu saja ini sudah keluar dari koridor yang dibenarkan begitu ya. Sehingga sekalipun tata caranya, issuing banknya, advising banknya, kemudian pengurusan dokumennya, fee, ujrohnya bagi bank sudah disepakati di awal dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase, tapi karena muatan atau materi yang atau barang yang diekspor dan impornya ini adalah barang yang diharamkan, yang sekalipun misalnya apa, katakanlah banknya atau pengimpornya atau pengekspornya tidak menggunakan atau memanfaatkan barang itu, tapi kan berarti memberi peluang untuk dimanfaatkan oleh orang lain, yang tentu saja kalau diminum ya pasti mabuk, namanya minuman keras ya, tentu saja hal yang demikian ini tidak dibenarkan ya teman-teman semua gitu ya. Oke. Dan kemudian aspek lainnya saya kira ya ke depan, kalau kemudian fatwa ini disempurnakan tentu saja juga lebih baik, karena mengingat ini umurnya sudah lumayan lumayan berumur ya. Berarti sudah sekitar 22 tahun, dan tentu saja
bisa ditinjau ulang, kemudian dikaitkan dengan isu-isu kekinian, kemudian dikaitkan pula dengan implementasi akad itu sendiri, apakah selama ini sudah dipatuhi atau belum. Lalu kemudian perlukah ditambah poin-poin lain yang juga penting sehingga menyempurnakan akad itu sendiri, teman-teman semua. Baik. Saya kira demikian untuk pertemuan kita di sore hari ini. Alhamdulillah, dan bagi teman-teman yang belum menunaikan sholat asar, setelah ini langsung saya pesani untuk melaksanakan sholat asar itu, dan sampai bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Selamat beristirahat dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita diskusikan bersama di sore hari ini mendatangkan manfaat, maslahat bagi kita semua, dan kita sama-sama termotivasi untuk mengkaji lebih jauh lagi, untuk mempelajari lebih dalam lagi, untuk berdiskusi lebih banyak lagi, dan nanti kita bandingkan dengan fatwa-fatwa yang lain, kita analisis bersama. Dan karena sudah cukup sore juga ya, karena waktu juga, sehingga harus saya akhiri. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Restia. Baik, terima kasih Pak Samsul. Ya, Ya, sebelum ditutup, ya anak-anak boleh dibuka videonya untuk absen terakhir ya. Ambil absen. Semuanya ya. Ya, background udah tinggi terus gitu kan. Yusuf belum buka itu. Yusuf. Cepat. Nah, Bagas, Bagas. Ya. Nah, kalau yang nggak dikasih juga bisa juga. Arul. Yang penting si tekanannya ini. Bella nih kok burem nih di mana nih? Gelap nih. Nggak kelihatan. Karena kalau udah terlalu gitu, terlalu tinggi, jadi kan si dalamnya Ini udah semua ya. Udah kebuka ya, semua ya. ya, silakan Bu. Ya, saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Silakan Pak Dito. Ya, sama-sama. Ya. Baik, teman-teman, terima kasih ya, Ibu. Saya close ya. Baik. Ya, Pak. Silakan Pak.